Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang trauma. Trauma adalah respon emosional tubuh terhadap peristiwa yang mengerikan yang dialami. Trauma bisa membuat orang mengalami perubahan perilaku, ketakutan, dan kegelisahan yang panjang. Korban kekerasan seksual, bencana, KDRT, saksi kejadian yang mengerikan sering mengalami trauma panjang. Para murid Yesus mungkin saja mengalami hal yang seperti itu. Murid Yesus yang tadinya punya harapan tinggi terhadap Yesus, tiba-tiba melihat Yesus ditangkap, disiksa, dan mati dengan cara yang mengerikan. Para murid yang semula bangga melihat Yesus menghardik badai, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, bingung melihat Yesus ditangkap dan mati di atas kayu salib. Harapan mereka lenyap dan menjadi ketakutan. Alkitab mencatat, mereka takut dan sembunyi di sebuah rumah dengan pintu terkunci. Dalilnya Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Di saat para murid hidup dalam ketakutan, Yesus pun muncul dan berbicara kepada mereka dan membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit dan menang atas maut seperti apa yang dijanjikannya. Perjumpaan itu mengubah para murid dengan drastis. Mereka yang tadinya takut berubah menjadi berani. Mereka yang tadinya berduka berubah menjadi bersukacita dan imannya berkobar-kobar. Perubahan yang luar biasa bisa kita lihat ketika para murid kemudian benar-benar ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama seperti Yesus. Tetapi semuanya itu dianggap oleh para murid sebagai kehormatan untuk menderita karena nama Yesus. Dalilnya Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-41. Bukankah ini perubahan yang sangat drastis dari orang penakut jadi pemberani? Dan ini jugalah yang membuat Edis TV menjadi pemberani dan tanpa ada rasa takut berapologet Kristen. Sebab Edis TV percaya bahwa Yesus yang dia sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Lewat pelayanan apologet Kristen yang dilakukan oleh Edis TV, banyak orang yang percaya Yesus dan dibaptis. Mari kita lihat cuplikan video singkatnya. Saya awalnya jujur aja Bang, awalnya memang marah sama Abang. Gitu. Awalnya memang marah. Kedua, ya cari tahu. Betul kan? Yang ketiga nyocok-nyocokin. Yang keempat ya manggun-manggun aja. Nah, kan sudah saya bilang, satu kali nonton Edis TV memang marah. Dua kali udah mulai cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin dia ini. Iya. Ketiga kali mulai manggut-manggut mengiyakan. Nah itu, awas yang keempat kali. Udah terima nonton aja sambil buka Google, apa sih dibilang Edis, buka juga Google, sama nggak sih dengan yang dijelaskannya? Sama. Betul yang saya bilang itu betul. Udah itu ya udah. Jadi setiap Bang Edis tayang gitu, kita pakai ini ya, pakai dongle di TV, ditaruh di TV yang besar. Sekeluarga nonton, udah kabur semua. Wah. Nggak ada lagi mau sholat, udah istri-istri saya. Iyalah. Tapi ya itulah artinya proses ya. Makanya saya bilang ketika terjadi diskusi atau debat begini, kita mengambil satu pelajaran begitu. Apakah iman kalian akan semakin kuat atau hancur? Kan gitu saja pilihannya. Seperti Ini hancur ini. Yang terakhir, kalau ada umat Tuhan yang sedang mengalami trauma karena mengalami pengalaman buruk seperti para murid,
Anda perlu berjumpa dengan Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus dan berjumpa dengan Yesus, masalah tidak bisa menghalangi kita untuk bersukacita. Karena Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Jangan lupa like, like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah